Gunung Merbabu di Jawa Tengah sudah lama dikenal sebagai salah satu gunung terindah di Indonesia. Sabana hijau, hamparan bunga Edelweiss, dan jalurnya yang relatif bersahabat membuat banyak pendaki pemula menempatkan gunung ini dalam daftar impian. Namun di balik keindahannya, Merbabu juga menyimpan kisah-kisah gelap. Kisah yang tidak pernah masuk ke layar televisi, tidak pernah dipublikasikan media, dan tidak pernah dibahas pengelola wisata. Kisah yang lebih aman jika tetap terkubur di balik jalur pendakian Selo dan Cuntel. Kisah inilah salah satunya. 6 orang pendaki, Aldo, Rian, Tika, Seno, Gilang, dan Mei. Mereka bukan tim profesional, namun cukup berpengalaman menjajal beberapa gunung sebelumnya seperti Prau dan Sindoro. Kali ini mereka ingin menantang diri sendiri ke ketinggian yang lebih serius, Puncak Kenteng Songo Merbabu. Rencana pendakian disusun singkat, hanya 3 hari 2 malam. Tanpa pemandu, tanpa persiapan cuaca yang matang. Mereka tiba di base camp Selo pada sore hari, disambut angin dingin yang menusuk dan tatapan curiga dari beberapa warga. "Cuacane lagi ndak apik," ucap seorang bapak-bapak penjaga base camp sambil mengurus registrasi mereka. "Kalau kalian belum yakin, sebaiknya nunggu besok." Tapi Aldo, pemimpin rombongan, hanya tersenyum kecil. Ia menepuk punggung temannya satu persatu. "Kita sudah sampai jauh-jauh. Ayolah, ini kesempatan langka. 3 hari pasti cukup." Walaupun Mei dan Seno sempat ragu, mayoritas sudah terbakar antusiasme. Pada akhirnya, kertas registrasi ditandatangani, briefing keselamatan dilakukan sekadarnya, dan mereka pun mulai mendaki saat senja mulai turun pelan-pelan. Langkah pertama mereka dimulai di tengah kabut tipis. Senter kepala menyala. Jalur awal masih jelas, papan penunjuk arah masih terlihat di beberapa titik. Sesekali terdengar suara angin menggesek dedaunan, dan di kejauhan terdengar gonggongan anjing dari pemukiman yang semakin menurun. Rian, yang paling cerewet, terus-menerus mengambil video. "Bro, bayangin view besok pas sunrise. Gue yakin bakalan epik parah." Tika hanya mengangguk sambil fokus menjaga napas. Ia satu-satunya perempuan selain Mei, namun fisiknya paling kuat dari rombongan. "Jangan banyak gaya dulu, Rin," candanya. "Jangan sampai kehabisan baterai buat pamer nanti." Mereka tertawa. Belum ada yang menyadari bahwa sinyal sudah mulai hilang, meski belum terlalu jauh dari base camp. Mereka melewati pos 1 tanpa hambatan berarti. Bintang-bintang mulai terlihat di sela kabut yang naik turun. Namun dari kejauhan, ada kilatan cahaya samar di langit, pertanda cuaca tak menentu. Di pos 2, Seno mengeluh soal tasnya yang terlalu berat. "Kenapa gue bawa kompor cadangan sih?" gerutunya. Gilang menertawakannya sambil membantu menyesuaikan tali ransel. Perjalanan malam itu sebenarnya biasa-biasa saja. Namun ada sesuatu yang mulai terasa janggal saat mereka memasuki jalur menuju sabana. Suara jangkrik dan burung malam mendadak menghilang. Keheningan yang sangat mencekam menyelimuti sekitar. Hanya suara sepatu menghantam tanah lembut. Mei memperlambat langkah. Ia memelototi sekitar seakan ada sesuatu yang mengawasinya. "Kalian ngerasa aneh nggak?" gumamnya. Aldo menoleh cepat. "Jangan mulai yang aneh-aneh dulu ya. Fokus ke trek." Mereka tetap berjalan. Namun Mei tidak salah. Di punggungan bukit, gulungan kabut mulai menebal seperti tirai putih yang menutupi jalur pendakian di depan mereka. Sesampainya di pos 3, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Angin malam semakin menggigit, suhu turun drastis. Mereka makan mie instan, menikmati minuman panas, lalu masuk ke dalam sleeping bag masing-masing. Sebelum tidur, Seno membuka ponselnya. Tidak ada sinyal, bahkan satu batang pun hilang. "Yah, gimana gue upload story?" keluhnya. "Halah," jawab Rian, "abis turun juga bisa." Tidak ada yang menyangka bahwa mereka tidak akan turun dalam waktu dekat. Hari pertama berjalan lancar. Hari kedua, mereka bangun dengan semangat baru untuk mengejar puncak. Namun sejak awal, jalur sudah tampak berbeda. Kabut menutupi tanda-tanda jalur resmi. Sebuah lintasan kecil terlihat seperti jalan alternatif menuju puncak. Aldo mengarahkan mereka ke sana. "Kita bisa loop dari jalur sini buat tembus langsung ke atas sabana. Gue baca di forum katanya lebih singkat." "Forum kapan?" tanya Gilang.
Udah agak lama sih. Yakin gak ketutup? Aldo memaksakan senyum. Tenang, gue hafal kok. Nyatanya, ia hanya mengandalkan informasi samar dari internet. Jalur itu bukan jalur resmi, dan sudah lama tidak digunakan. Mereka berjalan mengikuti jalur yang semakin sempit. Rumput sabana menutup sebagian besar jalur, jejak pendaki terakhir nyaris tak terlihat. Kabut semakin tebal. Suara langkah terdengar bergema ke arah lembah. Mereka berhenti. Arahnya bener nggak sih? Cemas Mei. Aldo kembali mengecek GPS di jam tangannya. Bener kok, harusnya. Namun GPS itu bukan GPS profesional. Hanya aplikasi offline yang sinyal satelitnya sering tidak stabil di tempat seperti ini. Saat mereka melanjutkan perjalanan, langit bergulung hitam. Kilat menyambar jauh di kejauhan. Butiran hujan mulai turun satu persatu. Seno terjatuh saat kakinya terpeleset akar yang tersembunyi di balik rumput tinggi. Aduh, teriaknya. Pergelangan kakinya terpelintir. Mereka beristirahat sejenak. Aldo memijat pergelangan kaki Seno, tapi kondisinya mulai membengkak. Mereka sepakat untuk mencari tempat lebih datar untuk memasang tenda lagi sebelum badai datang. Saat itulah mereka tersadar, tidak ada jalur kembali. Apapun arah yang dituju hanya memutar dan berujung pada rapatnya kabut putih. Tidak ada papan jalur. Tidak ada suara pendaki lain. Tidak ada tanda-tanda sabana luas yang harusnya sudah mereka temui sejak tadi. Seno mulai panik. Ini beneran gak ada yang lewat sini lagi ya? Kita muter-muter kayaknya. Aldo menahan rasa bersalah. Namun ia tetap pura-pura yakin. Tenang dulu. Kita cari tempat istirahat. Pagi besok saat cuaca cerah, kita cari arah puncak atau balik jalur. Namun malam itu, langit merbabu seperti tidak ingin memberi mereka kesempatan. Hujan turun deras. Petir membelah gelap. Temperatur merosot hingga menusuk tulang. Dan di antara badai, terdengar suara. Suara seperti seseorang berteriak meminta tolong dari balik kabut. Semua terdiam. Mata membelalak. Kalian dengar? Suara Tika bergetar. Ada orang lain? Tanya Gilang dengan harapan. Aldo memegang bahu mereka. Jangan keluar dari lingkaran tenda. Bisa jadi itu cuma suara gema lembah. Namun jauh di dalam hati, semua tahu. Itu bukan suara gema. Itu suara seseorang. Atau sesuatu. Malam itu, mereka tidak sadar bahwa langkah sudah membawa mereka jauh dari jalur resmi. Masuk ke wilayah yang sebaiknya tidak disentuh manusia. Dan mulai saat itu pula, pendakian yang mereka anggap sebagai liburan, berubah menjadi awal dari 11 hari perjuangan bertahan hidup. Itu semua terjadi, namun anehnya, tidak pernah ada berita tentang mereka. Tidak di TV, tidak di media sosial, tidak di koran lokal. Karena ada pihak yang lebih memilih cerita ini dikubur dalam gelap, demi menjaga nama baik wisata di gunung itu. Kabut belum juga pergi ketika matahari mulai naik. Jadwal yang mereka susun sebelumnya jelas sudah berantakan. Awalnya mereka berharap bisa mengejar sunrise di sabana. Namun yang mereka dapat hanyalah sisa hujan semalam yang masih menetes dari pucuk dedaunan dan aroma tanah basah yang menusuk indera. Aldo bangun pertama kali. Ia keluar tenda sambil meregangkan tubuh. Pandangannya menyapu sekitar, mencoba menemukan tanda-tanda jalur pendakian resmi. Tapi yang terlihat hanya hamparan rumput liar dan pohon-pohon yang seolah semakin rapat mengurung. Satu hal yang mengusik pikirannya. Tak ada suara burung sama sekali. Biasanya, pepohonan merbabu hidup dengan suara kicauan di pagi hari. Namun pagi itu, benar-benar sunyi. Sunyi yang mencekik. "Du, udah bangun?" sapa Tika yang menyibakkan tirai tenda. Ia terkejut melihat Aldo berdiri diam, seperti sedang menghitung sesuatu di kejauhan. "Kamu lihat sesuatu?" Aldo menggeleng. "Nggak ada apa-apa. Tapi kita harus bergegas. Cuaca nggak stabil." Tak lama, semua berkumpul meski masih terlihat lelah. Terutama Seno, yang pergelangan kakinya kini dibalut perban seadanya. Ia berjalan terpincang, tetapi tetap memaksa untuk ikut. "Kita turun aja gimana?" ucap Mei lirih. "Aku punya firasat buruk." "Belum tentu turun itu arah yang benar," balas Aldo sambil menunjukkan peta offline di ponselnya yang berkedip-kedip, indikator GPS-nya sering hilang. "Kita cari dulu posisi pasti kita."
Namun, setiap 10 langkah yang mereka ambil hanya membuat kabut semakin tebal. Jalur setapak yang tadi malam masih terlihat, kini seperti ditelan bumi. Arah kompas pun berputar gila, tidak stabil. Sekitar 1 jam berjalan, mereka menemukan sesuatu. Jalur bekas roda kendaraan yang samar. Seperti pernah digunakan patrol atau pengawasan hutan. Jalur itu tampak lebih lebar, namun juga lebih sunyi dan asing. "Ini jalur mana?" tanya Rian dengan wajah tegang. "Kalau ada bekas roda, mungkin menuju pos pemantau perhutani," ucap Gilang menebak. Aldo tampak ingin meyakinkan dirinya dan timnya. "Ini bisa jadi jalan kita keluar." Mereka mengikuti jalur tersebut. Tapi jalur itu bukannya menuntun keluar hutan, justru membawa mereka lebih dalam ke wilayah yang pepohonannya semakin rapat dan tinggi, tempat yang jarang terjamah manusia. Anehnya lagi, setiap kali mereka berhenti untuk memastikan arah, mereka merasa seperti tidak sendirian. Seolah ada mata-mata yang mengikuti setiap langkah. Tapi setiap menoleh, hanya kabut yang menyambut. Menjelang siang, mereka tiba di sebuah bangunan tua. Bangunan kayu yang hampir roboh, seperti pos pengamatan yang sudah lama tidak dipakai. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan papan namanya sudah tidak terbaca karena lumut menutupinya. "Wah, ini bisa jadi tempat istirahat," ujar Seno yang sangat kelelahan. Yang lain pun setuju. Mereka meletakkan barang di luar sambil mengecek kondisi bangunan. Rian yang masih ingin mendokumentasikan perjalanan mengambil kamera dan masuk lebih dulu. Namun baru beberapa langkah masuk, ia berhenti. "Guys." "Kenapa?" tanya Mei. "Di sini ada sepatu." Semua menoleh. Di sudut ruangan terdapat sepasang sepatu gunung yang sudah lusuh. Di sampingnya ada jaket pendaki tergantung di paku yang berkarat. Masih terlihat cukup utuh, tapi berdebu tebal. "Itu punya siapa?" Suara Tika berubah kecut. Tidak ada jawaban. Gilang mencoba memeriksa jaket itu. Di kantongnya ia menemukan ID card Nametag yang warnanya sudah memudar. "Rashid, mahasiswa teknik mesin U." Mereka saling berpandangan. "Ingat kasus pendaki hilang tahun lalu?" tanya Gilang pelan. "Iya, yang sampai sekarang belum ditemukan," jawab Mei dengan suara hampir tak terdengar. Aldo buru-buru menghentikan arah pembicaraan itu. "Kita jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Bisa jadi ini cuma barang yang ketinggalan. Tapi tetap kita harus waspada." Namun suasana semakin tak nyaman. Bangunan itu terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Udara seakan tidak ingin masuk. Yang terdengar hanya napas mereka sendiri. Rian tiba-tiba menoleh ke arah pintu belakang pos. Tadi ada bayangan lewat nggak? Gue rasa ada orang baru aja lewat sana." "Orang?" Suara Mei meninggi. "Pendaki lain? Tim SAR?" Tapi kok nggak ada suara apa-apa. Tika memicingkan mata menatap arah yang ditunjuk Rian, namun tak ada siapa-siapa. Aldo bersikap tegas. "Kita nggak bisa diam di sini. Semakin lama kita di sini, semakin banyak hal yang bikin panik." Mereka bersiap lagi. Namun saat berjalan keluar pos, angin kencang bertiup, seakan ingin menahan mereka. Pintu pos tua itu berdecit keras, seperti ada yang mendorongnya dari dalam. Braa. Semua menjerit kecil. "Udah. Jalan. Jalan." Aldo mulai terdengar marah pada dirinya sendiri yang mengambil keputusan salah sejak awal. Perjalanan dilanjutkan ke arah menurun. Logikanya, jika mereka turun mengikuti kontur lereng, mereka akan menemukan jalur resmi atau sungai yang bisa mengarahkan mereka ke permukiman. Namun keanehan lain muncul. Mereka terus berjalan menurun, tapi tidak pernah terasa semakin dekat ke lembah. Seolah-olah mereka tetap berada di ketinggian yang sama. Seno mulai kehilangan harapan. Nafasnya tersengal-sengal. "Ini kenapa jalannya kayak muter ya? Gue ngerasa kita balik lagi ke tempat yang tadi." Hening. Karena yang dikatakannya sepertinya benar. Mereka menemukan ranting patah yang mereka buat sebagai penanda 1 jam yang lalu. Hanya saja kini posisinya berputar arah. Seolah ada yang memindahkannya. Aldo langsung memeriksa ponsel. Layar hanya menampilkan ikon GPS searching. Saat itulah, suara terdengar lagi dari balik pepohonan. "Tolong." Suara perempuan.
Jauh. Parau. Tapi jelas. Mereka terpaku. Tidak ada yang berani bergerak. Tolong, aku hilang. Mei justru menatap Rian dengan tatapan ketakutan. Suara itu, kayak suara manusia kan? Kita harus nolong. Enggak. Aldo menghentikan niatnya. Kita nggak tahu itu siapa atau apa. Bisa jadi cuma pantulan suara kita sendiri. Suara itu kembali terdengar. Tolong, jangan tinggalin aku. Kali ini lebih dekat. Seolah tepat di belakang mereka. Mereka menoleh bersamaan. Tidak ada siapa-siapa. Aldo mengambil keputusan cepat. Kita mendirikan tenda lagi. Di sini aja. Kita tunggu kabut reda. Meski ketakutan, yang lain hanya bisa menuruti. Mereka begitu lelah hingga tak mampu berpikir jernih. Menjelang sore, kabut semakin menebal seperti dinding putih. Mereka makan seadanya, lalu masuk ke tenda masing-masing sambil menahan rasa takut yang terus tumbuh. Di luar, suara ranting kecil patah. Suara langkah menyapu rumput basah. Dan bisikan lirih yang tidak pernah mereka ketahui sumbernya. Malam itu, Gilang mencatat di buku kecilnya. Hari kedua, kita sudah jauh dari jalur. Arah tak jelas. Cuaca kacau. Sepertinya merbabu tidak ingin kita lanjut. Atau tidak ingin kita keluar lagi. Garis terakhir tulisan itu bergetar, seakan ditulis dengan tangan yang penuh kecemasan. Yang pasti, mereka kini bukan lagi pendaki yang sedang menikmati perjalanan. Mereka telah menjadi orang-orang yang tidak tahu harus takut pada apa. Gunungnya, alamnya, atau sesuatu yang tersembunyi di dalam kabut itu. Kabut masih enggan pergi saat hari ketiga dimulai. Tenda-tenda basah. Udara pagi menggigit kulit seperti jarum-jarum kecil. Gilang adalah yang pertama keluar tenda, berniat merebus air untuk sarapan. Namun langkahnya langsung berhenti tepat di depan pintu tenda. Ia melihat sesuatu. Tanah di sekitar tenda mereka penuh jejak kaki. Bukan jejak sepatu mereka. Jejaknya telanjang, kecil, dan banyak. Tanah basah menampilkan bentuk jari-jari yang tipis panjang, seolah anak kecil berlari-lari mengelilingi tenda semalaman. Jantung Gilang berdegup liar. Aldo, bangun. Cepat. Satu persatu mereka keluar, menyadari hal yang sama. Terutama Rian yang langsung mundur dengan wajah pucat. Ini apaan? Hah? Kita semalam ditemenin apa? Suaranya pecah. Mei menutup mulutnya, matanya berkaca-kaca. Aku udah bilang tempat ini nggak benar. Aldo mencoba tetap rasional. Ia jongkok, memeriksa jejak itu dengan serius. Mungkin hewan? Meski suaranya sendiri terdengar seperti orang yang tidak yakin. Seno menggeleng cepat. Mana ada hewan jejaknya kayak manusia begini? Tak ada yang berani menjawab. Karena kondisi makin tak menentu, mereka sepakat untuk tetap bergerak meski tidak tahu arah pasti. Kabut yang seharusnya mulai menipis pada siang hari, justru semakin pekat. Langkah mereka terhuyung-huyung menuruni jalur yang serba abu-abu. Di tengah perjalanan, Seno mulai merintih. Aldo, gue udah gak kuat. Sakit banget. Pergelangan kakinya kini membiru parah. Ia hampir tak bisa berdiri. Kita istirahat dulu, usul Tika. Namun Aldo menggeleng keras. Enggak, kalau kita berhenti sekarang, kita nggak akan kemana-mana. Kita harus terus turun. Nada marah itu bukan karena emosi pada Seno, tapi pada dirinya sendiri. Mei menatap Aldo dengan kesal. Kamu nggak lihat dia udah nggak sanggup? Duh, kita bukan robot. Justru karena kita manusia kita harus bertahan. Kalau kita berhenti kita mati di sini. Bentaknya. Semua terdiam. Kepercayaan pada Aldo mulai retak. Hingga akhirnya, Mei melihat sesuatu. Lihat, air, serunya. Sebuah aliran sungai kecil mengalir melewati batu-batu licin. Mereka bergegas ke sana, berharap mengikuti aliran air dapat menuntun mereka ke pemukiman. Mereka istirahat sejenak. Aldo membasuh wajah dengan air dingin. Saat itu, sebuah benda terbawa arus kecil ke arahnya. Ia mengambilnya. Gelang plastik dengan nama Rashid tertulis jelas. Degup jantungnya membelah hening. Tika menatap gelang itu lama.
Itu, pasti pendaki yang hilang itu. Kenapa barang-barangnya ada di sini? Tanya Rian lirih. Tidak ada yang tahu. Namun satu hal jadi jelas, pendaki itu tidak pernah keluar dari hutan ini. Dan sekarang, mereka berada di tempat yang sama. Setelah beristirahat, perjalanan diteruskan menyusuri sungai. Namun suara lain mulai muncul. Suara peluit. Pendek. 3 kali. Kode darurat pendaki. Semua langsung sigap. Tim SAR. Mereka dekat, teriak Gilang. Mereka berteriak balik. Hei, di sini. Berharap ada yang membalas. Fiut, fiut, fiut. Balasan datang, tapi arahnya berubah-ubah, seperti memantul di antara pepohonan. Lari ke arah itu. Aldo menunjuk. Mereka berlari terpincang, menerobos semak. Nafas tersengal. Adrenalin membanjiri. Namun setiap mendekati sumber suara, peluit itu menjauh. Seperti sedang mengajak mereka lebih dalam. Satu titik, Mei jatuh tersungkur dan menangis. Aku nggak mau lanjut. Itu bukan peluit penyelamat. Itu, jebakan. Aldo terdiam. Kakinya lemas. Ia menatap sungai yang kini alirannya semakin deras. Bukan keselamatan yang menunggu di depan, tapi lembah curam dan pepohonan yang semakin liar. Mereka kembali tersesat. Lebih jauh dari sebelumnya. Hari ketiga berubah menjadi malam lagi. Kabut tak memberi mereka istirahat. Di dalam tenda, suasana jauh lebih mencekam dibanding malam sebelumnya. Seno menggigil hebat. Hipotermia ringan mulai menyerangnya. Tika memeluk lututnya, menunduk tanpa suara. Rian berhenti mengambil gambar, kamera pun sudah mati. Gilang hanya diam memandangi senter yang mulai redup. Mei memecah keheningan dengan suara pelan. Kalian sadar nggak? Kita kayak diputer-puter. Tidak ada tanggapan. Aku yakin, ini bukan cuma karena kita salah jalur. Tatapan semua pelan-pelan mengarah padanya. Ada sesuatu di sini yang nggak mau kita keluar. Aldo menatap ke lantai tenda. Nafasnya berat. Aku udah salah ambil keputusan dari awal. Akhirnya ia mengaku, suara yang sejak tadi ia tekan keluar juga. Kalau bukan karena aku maksa, kita nggak akan. Brak, sesuatu menghantam luar tenda. Semua terlonjak. Senter diarahkan ke dinding kain itu. Bayangan besar tampak bergerak cepat mengitari tenda mereka. Ranting patah terdengar satu demi satu. Daun basah terseret. Tanah terinjak oleh sesuatu yang berat. "Allah, apa itu?" bisik Gilang. Tidak ada yang berani keluar atau membuka pintu tenda. Dan ketika bayangan itu berhenti tepat di depan pintu, ada yang menyibak kain tenda pelan dari arah luar. Seolah ingin masuk. Mei memeki kecil dan menutup mulutnya. Tika memegang pisau lipat yang ia simpan di saku celananya. Aldo mengangkat trekking pole, bersiap jika harus bertarung. Namun kain tenda itu menutup kembali dengan sendirinya. Langkah berat menjauh perlahan, menghilang. Keheningan kembali. Tapi kali ini, keheningan itu bukan pertanda aman, melainkan ancaman yang menunggu giliran. Gilang kembali menulis di buku kecilnya. Hari ketiga, kita terus berjalan, tapi seperti tidak bergerak. Suara peluit itu mengecoh kita. Ada sesuatu besar mengawasi. Seno semakin parah. Logistik mulai menipis. Padahal, ini baru awal. Dengan tangan gemetar, ia menambahkan, "Aku takut. Merbabu ini, bukan merbabu yang kita kenal." Mereka semua mencoba tidur, walau jelas tak bisa memejamkan mata. Di luar kabut, sesuatu menunggu. Menunggu sampai salah satu dari mereka kehilangan harapan sepenuhnya. Dan ketika saat itu tiba, gunung ini mungkin tidak akan pernah melepaskan mereka lagi. Keenam pendaki itu, Aldo, Dimas, Rendra, Siska, Maya, dan Ilham, menghabiskan hampir 1 bulan untuk mempersiapkan pendakian yang mereka impikan ini. Semuanya terlihat terencana dengan sangat ideal. Mereka membagi logistik dengan rapi. Tenda, peralatan masak, jas hujan, obat-obatan, kompas, peta jalur resmi, hingga handheld radio yang menurut mereka sudah lebih dari cukup sebagai alat antisipasi darurat. Aldo sebagai ketua tim mendistribusikan beban bawaan sesuai kemampuan fisik masing-masing.
Rendra membawa peralatan navigasi. Dimas dan Ilham membawa tenda serta alat berkomunikasi. Maya mengatur logistik makanan yang diperkirakan cukup untuk 3 hari perjalanan pulang pergi. Siska mengurus P3K dan memastikan semua anggota membawa pakaian hangat. Namun, tanpa mereka sadari, dalam daftar panjang persiapan itu terselip kelalaian kecil yang justru menjadi titik awal malapetaka. Tidak ada dari mereka yang membawa power bank tambahan untuk ponsel, dan radio yang mereka pakai tidak diuji ulang kualitas sinyalnya. Meski terlihat sepele, 2 hal inilah yang kelak membuat mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Di hari keberangkatan, matahari pagi menyinari kawasan jalur pendakian Selo. Suasana perkemahan terlihat ramai oleh para pendaki lain yang juga tengah bersiap menuju puncak triangulasi. Keenamnya tampak sangat percaya diri, bahkan terlalu percaya diri. Ketika beberapa pendaki lain memperingatkan agar berhati-hati dengan jalur alternatif, karena sering berkabut dan mudah membingungkan, mereka hanya mengangguk seadanya. Aldo terlanjur yakin bahwa Rendra sudah mempelajari jalur dengan baik melalui aplikasi peta offline. Mereka memulai pendakian dengan langkah mantap, penuh semangat yang meluap. Mereka saling bercanda sepanjang jalur, seakan gunung merbabu hanyalah bukit santai tanpa tantangan berarti. Langkah mereka semakin cepat ketika melihat pemandangan sabana satu terbentang luas di depan mata. Hamparan rumput hijau itu begitu menenangkan, seperti mengundang siapapun untuk terus maju tanpa rasa curiga terhadap bahaya yang tersembunyi di balik keindahan. Saat melewati jalur menanjak menuju Sabana 2, kabut mulai turun perlahan. Angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Siska sempat mengingatkan agar mereka segera mencari tempat untuk singgah bila kondisi semakin memburuk. Tetapi Dimas memaksa mereka tetap melanjutkan perjalanan, karena ingin mengejar waktu dan bermalam lebih dekat ke area puncak. Keputusan itu menjadi awal dari pergeseran kecil, yang tanpa mereka tahu, akan membawa mereka ke arah yang sepenuhnya berbeda dari jalur resmi. Kabut makin tebal, jarak pandang turun drastis. Rendra yang memegang kompas mulai ragu, apakah mereka masih berada pada jalur yang benar. Garis tanah yang seharusnya jelas terlihat perlahan menghilang, tertutup rumput dan kabut yang seolah memelintir arah. Namun karena tidak ingin terlihat panik, Rendra tetap berjalan dan menunjuk ke depan dengan suara mantap. Kita lewat sini. Jalur ini sepertinya mengarah ke sabana berikutnya. Keputusan itu tidak dipertanyakan. Semua mengikuti, mengira mereka masih berada dalam batas aman. Padahal beberapa meter dari titik tersebut, jalur resmi seharusnya berbelok ke kiri. Sementara langkah mereka justru mengarah lebih ke timur, menuju kawasan berbatu dan jurang tersembunyi, wilayah yang jarang disentuh pendaki karena sangat rawan tertutup kabut. Tanpa disadari, saat itu mereka sudah benar-benar keluar dari jalur pendakian. Di titik tersebut sebenarnya sudah banyak tanda bahaya bawaan alam. Suara satwa hutan yang berubah, udara menjadi lebih pengap, dan kabut yang seolah menutup seluruh arah pulang. Tetapi mereka terus melangkah, semakin jauh dari pusat aktivitas pendakian, hingga tak ada lagi suara pendaki lain yang terdengar. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gemuruh, entah angin atau retakan bukit. Mereka berhenti sejenak, saling memandang, mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun rasa takut itu ditutup dengan keyakinan berlebihan, keyakinan yang justru menjerumuskan. Kita pasti ketemu jalur utama lagi kalau terus naik. Gunung itu nggak rumit-rumit amat, ujar Ilham sambil berusaha tertawa. Tidak ada yang menentang, tidak ada yang benar-benar melihat sekeliling. Tidak ada yang mau mengakui bahwa keputusan tadi salah besar. Mereka kembali melangkah. Semakin masuk ke area yang liar, pepohonan berubah menjadi semakin rapat dan akar-akar besar merayap di tanah. Kabut seperti menelan mereka satu persatu. Sinyal ponsel yang tadinya masih sempat muncul perlahan hilang total. Radio komunikasi yang mereka andalkan hanya menghasilkan suara bising yang mengganggu. Dan pada saat mereka berhenti untuk memastikan arah, akhirnya mereka putih muka. Kompas menunjukkan arah yang sama sekali tidak sesuai dengan perkiraan, peta yang mereka cetak tampak tidak relevan dengan lingkungan sekitar, dan titik koordinat ponsel tidak lagi bisa diakses. Guys, kita tersesat, ucap Maya dengan suara gemetar. Keheningan panjang menelan mereka. Suara angin menderu seperti tawa pelecehan terhadap rasa percaya diri yang tadi dibanggakan. Aldo mencoba menenangkan keadaan dengan tegas, kita harus tetap tenang. Kita akan cari tempat mendirikan tenda dulu. Besok pagi baru kita cari arah balik. Semua mengangguk,
meski rasa cemas mulai mengambil alih hati masing-masing. Mereka tidak tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka menginjak jalur yang dikenali manusia. Di dalam tenda yang didirikan seadanya, mereka duduk memeluk lutut, masih berusaha menepis ketakutan dengan optimisme palsu. Namun malam semakin dingin, kabut makin pekat, dan suara hutan terdengar semakin asing. 6 pendaki itu belum tahu, perjalanan 3 hari yang mereka rencanakan akan berubah menjadi 11 hari terpanjang dalam hidup mereka. Dan lebih buruk dari itu, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa mereka menghilang. Tidak ada laporan, tidak ada tanda bahaya, tidak ada yang mencurigai. Gunung merbabu menelan mereka dalam diam. Seolah-olah tak ingin nama baiknya tercoreng oleh sebuah tragedi lagi. Pagi pertama setelah mereka tersesat dimulai dengan udara lembab dan dingin menusuk tulang. Kabut tak juga menghilang seperti biasanya. Bahkan matahari pun seolah enggan menampakkan diri. Mereka bangun dengan tubuh pegal dan pakaian yang masih basah oleh embun malam. Aldo mencoba kembali memimpin dengan percaya diri. Ia membuka peta dan kompas, mencoba mengidentifikasi arah barat daya yang seharusnya membawa mereka kembali ke jalur resmi. Namun setiap kali mereka berjalan lurus mengikuti arah yang mereka yakini benar, pepohonan justru semakin rapat, tanah makin curam, dan jalur seperti tidak pernah berujung. Beberapa jam berjalan, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka semakin dekat dengan kawasan pendakian. Harusnya kita sudah lihat sabana lagi kalau ini benar arah turun, gumam Rendra dengan napas terengah. Tidak ada jawaban. Semua mulai merasakan kegugupan yang sebelumnya mereka tekan. Lalu terdengar suara gemersik dari semak-semak. Siska langsung merapatkan jaketnya, sementara Maya menggenggam tasnya erat-erat. Mereka menatap ke arah suara itu dengan waspada. Namun yang muncul hanyalah seekor kijang kecil yang langsung melompat pergi begitu melihat rombongan manusia itu. Sekilas mereka lega. Tapi peristiwa kecil itu justru menegaskan satu hal. Tanda panah kanan tebal, mereka sudah benar-benar berada di wilayah satwa liar, jauh dari jalur pendaki manapun. Kesalahan kedua, membagi tim. Perbekalan mereka semakin berkurang. Makanan yang seharusnya cukup untuk 3 hari mulai menipis sejak malam pertama, karena semua memutuskan makan lebih banyak demi menghalau dingin. Saat itu Dimas mengusulkan rencana yang sebenarnya sangat berisiko. Bagaimana kalau kita pisah jadi 2 kelompok? 2 orang cari jalur yang memungkinkan. Kalau ketemu jalan atau pos pendaki, balik lagi untuk jemput yang lain. Aldo menolak keras usul itu. Namun rasa panik membuat keputusan logis semakin sulit untuk dipertahankan. Setelah perdebatan yang cukup tajam, akhirnya mereka memutuskan. Aldo, Rendra, dan Dimas berjalan ke arah yang lebih terbuka untuk mencari tanda-tanda jalur pendaki. Siska, Maya, dan Ilham tetap bertahan di lokasi tenda demi keamanan. Kesepakatan dibuat, jika dalam 3 jam tidak menemukan apapun, kelompok pencari harus kembali. Aldo mencoba menenangkan semuanya sebelum berangkat. Kita pasti bisa keluar dari sini. Jangan ada yang panik dulu. Namun Maya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia memegang lengan Rendra sebelum lelaki itu melangkah pergi. Hati-hati ya, jangan sampai kita malah makin jauh. Rendra hanya tersenyum tipis. Senyum yang dipaksa untuk menutupi rasa takut yang sama. Kesunyian yang mencekam. Waktu berjalan lebih murah terhadap rasa cemas daripada terhadap harapan. Siska, Maya, dan Ilham duduk diam di tenda. Sesekali mereka memanggil lewat radio. Namun jawaban yang datang hanya desis statis. Seperti suara hutan yang mengejek kondisi mereka. Setiap menit terasa semakin panjang. Setiap suara ranting patah terdengar seperti ancaman. Maya mulai menangis dalam diam. Siska mencoba memeluknya sambil membisikkan, "Tenang, mereka akan balik. Mereka pasti balik." Namun nada suaranya sendiri terdengar seperti tidak percaya. Ilham memandangi hamparan pohon yang menutup pandangan. Ia mencoba menyalahkan dirinya sendiri, karena memaksa melanjutkan perjalanan kemarin. Ia mulai menyadari bahwa semua keputusan kecil yang mereka buat sebelumnya kini berubah menjadi kesalahan besar yang membuat hidup mereka berada di ujung ketidakpastian. Ketika harapan mulai melemah. 3 jam berlalu. Lalu 4 jam. Langit mulai menguning, tanda senja mulai turun. Tapi tidak ada tanda-tanda Aldo, Rendra, atau Dimas kembali. Siska berdiri,
memelototi heningnya hutan. Mereka pasti hanya terlambat. Jangan panik dulu, katanya lirih, lebih seperti menghibur dirinya sendiri. Ilham mengepalkan tangan, menahan takut. Radio kembali dicoba. Halo, Aldo, Dimas, Rendra, jawab dong, kalian di mana? Hasilnya sama. Hening. Dan pada saat itulah, untuk pertama kalinya sejak keberangkatan, mereka bertiga menghadapi kenyataan yang tak lagi bisa ditolak. Tanda panah kanan tebal mereka semua benar-benar tersesat. Tanda panah kanan tebal dan kini, kelompok mereka terpecah dua. Tanda panah kanan tebal tidak ada bantuan apapun yang sedang datang. Tidak ada yang melaporkan mereka hilang. Tidak ada regu penyelamat yang mencari. Tidak ada yang tahu bahwa mereka lenyap dari jalur pendakian. Gunung itu menutup kisah mereka dalam kabut dan kesunyian. Dan perjalanan mereka baru saja memasuki hari kedua dari 11 hari neraka. Hari ketiga dalam kondisi tersesat adalah titik ketika optimisme mulai kehilangan pijakan. Pagi itu, kabut kembali turun lebih pekat dari sebelumnya. Siska, Maya, dan Ilham bangun dengan mata sembab dan tubuh menggigil akibat malam yang dingin. Persediaan air semakin menipis. Mereka terpaksa menampung embun pada jas hujan untuk minum, namun jelas tidak cukup untuk menghidrasi tubuh dalam kondisi bertahan hidup. Ilham mencoba tetap kuat. Ia berulang kali mengatakan bahwa Aldo dan kelompoknya pasti sedang mencari jalan kembali. Tetapi setiap kata yang keluar semakin terdengar seperti kebohongan yang ia buat untuk dirinya sendiri. Kelompok yang hilang arah. Di sisi lain, Aldo, Rendra, dan Dimas sedang berjuang dengan kondisi medan yang makin buruk. Ternyata jalur yang mereka pilih membawa mereka ke tebing terjal penuh lumut licin. Mereka harus merangkak di antara akar pohon sebesar lengan, dan setiap langkah salah bisa membawa mereka jatuh ke jurang gelap. Rendra, yang paling ahli navigasi, mulai tampak panik. Kompas yang ia genggam berputar liar karena gangguan medan magnet di area tersebut. Ia mengumpat pelan, kompasnya nggak bener ini, medan di sini bikin jarum goyang terus. Aldo mencoba berpikir rasional, namun kelelahan dan rasa menyesal sudah mulai menggerogoti ketegasannya. Kita harus balik. Kita udah terlalu jauh. Dimas mengeraskan suaranya. Sebagian karena takut, sebagian karena merasa bersalah. Balik kemana? Kita bahkan gak tahu arah datang dari mana. Mereka mulai menyadari, mereka bukan sedang mencari jalan pulang. Mereka justru tersesat lebih dalam. Kecelakaan yang menjadi peringatan. Ketika mereka berusaha memanjat lereng terjal, musibah terjadi. Langkah Rendra terpeleset, tubuhnya terguling ke arah bawah bukit, menghantam batu dan ranting tajam sebelum akhirnya terhenti pada akar pohon yang menonjol. Tubuhnya gemetar, raut wajahnya pucat. Luka besar di betisnya mengalirkan darah. Napasnya terputus-putus. Aku nggak bisa jalan cepat, katanya lemah. Aldo langsung merawat luka itu seadanya. Cedera Rendra berarti satu hal. Tanda panah kanan tebal kecepatan bergerak berkurang. Tanda panah kanan tebal konsumsi makanan jadi lebih cepat habis. Tanda panah kanan tebal rasa panik semakin cepat menyebar. Dimas memukul batang pohon dengan frustasi. Kita harusnya nggak pisah. Harusnya kita tetap satu kelompok. Aldo tidak menjawab. Tatapannya kosong menembus kabut tebal. Dalam hatinya, ia tahu perpecahan itu adalah keputusan fatal yang kini membalas mereka dengan kejam. Kesendirian yang menggerogoti tekad. Di tenda, Maya semakin tidak mampu menenangkan dirinya. Ia mulai berhalusinasi mendengar suara langkah dan panggilan dari kejauhan. Aku dengar suara Rendra, kayak dia panggil kita. Suaranya bergetar, penuh harapan palsu. Siska mencoba menahan bahunya. Itu cuma suara angin. Namun Maya bersikeras keluar dari tenda, berlari ke arah hutan gelap yang semakin mengepung mereka. Ilham mengejarnya, berhasil menariknya kembali dalam keadaan hampir jatuh. Kalau kamu pergi, kamu nggak bakal balik lagi, bentak Ilham dengan suara yang hampir pecah. Maya menangis histeris. Aku nggak mau mati di sini. Aku nggak mau. Sekali lagi, mental mereka mulai runtuh, jauh lebih cepat dari fisik mereka. Ketika harapan diuji tanpa ampun, langit kembali gelap. Hujan rintik menambah dingin menusuk kulit. Para pemuda itu, yang semula penuh keyakinan dan semangat,
Kini hanya bisa bertahan dengan doa yang terucap lirih. Mereka mulai kehilangan arah. Mereka mulai kehilangan kekuatan. Mereka mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain. Dan yang paling menakutkan dari semua itu, tanda panah kanan tebal, mereka mulai kehilangan harapan. Di balik semua ketegangan ini, hanya satu hal yang pasti. Gunung Merbabu tidak ingin melepas mereka dengan mudah. Hari ketiga baru saja berakhir. Masih tersisa 8 hari panjang yang penuh dengan kegelapan, rasa lapar, luka, dan ketakutan yang tak pernah mereka bayangkan. Dan sampai saat itu juga, tidak ada satu berita pun yang keluar dari gunung. Semua masih diam. Seolah-olah kejadian ini memang tidak boleh diketahui publik. Hari kelima tiba tanpa adanya tanda-tanda keselamatan. Makanan sudah habis. Air tinggal beberapa teguk terakhir dalam botol Siska yang ia sembunyikan agar tidak segera habis. Embun yang mereka tampung tidak lagi cukup untuk bertahan hidup. Perut mereka terus meronta, tubuh mulai melemah, dan otak tak lagi mampu berpikir jernih. Maya yang sejak 2 hari sebelumnya menangis terus, kini hanya termenung dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi merespon pertanyaan Siska. Seakan-akan jiwanya tertinggal di jalur pendakian yang tak pernah mereka temukan lagi. Ilham mulai mondar-mandir, mengelilingi tenda bagaikan hewan terjebak perangkap. Ketakutan dan amarah yang ia simpan meledak tanpa kendali. Kalau mereka nggak balik juga, kita harus pergi. Kita nggak bisa mati menunggu di sini. Kita masih harus bertahan. Aldo pasti cari kita. Siska mencoba tegas, tapi suaranya sendiri rapuh. Ilham mendekat, wajahnya pucat dan penuh rasa panik. Kalau kita tetap tinggal, kita yang akan ditemukan, dalam keadaan jadi mayat. Siska membisu. Ia tahu Ilham tidak sepenuhnya salah. Sementara itu, kelompok satunya semakin memburuk. Aldo, Rendra, dan Dimas berjalan lebih lambat dari sebelumnya. Rendra semakin sering terjatuh. Luka di kakinya membengkak dan mengeluarkan bau tak sedap, tanda-tanda infeksi mulai muncul. Setiap kali ia mencoba berdiri, tubuhnya langsung limbung. Dimas mulai kehilangan kesabaran. Ia cuma jadi beban. Kalau kita tetap bawa dia, kita semua bakal mati. Aldo langsung menyeret kerah baju Dimas dan mendorongnya ke pohon. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Kita satu tim. Dimas terdiam, menatap Aldo dengan mata merah dan penuh dendam, tapi ia tidak bisa menyangkal bahwa ia juga takut mati. Dalam tekanan ekstrim seperti ini, rasa kemanusiaan yang dulu begitu mereka banggakan mulai terkikis sedikit demi sedikit. Salah arah lagi, dan lagi. Mereka berusaha mengikuti aliran sungai kecil yang mereka temukan. Teorinya, air akan mengarah ke pemukiman atau jalur manusia. Namun sungai itu malah membawa mereka ke lembah terjal dengan batu-batu raksasa yang menghalangi jalan. Dari kejauhan terdengar suara seperti auman rendah. Bukan angin. Bukan ranting patah. Mereka segera saling pandang dengan wajah pucat. Tanda panah kanan tebal, ada sesuatu besar di dalam hutan itu. Tanda panah kanan tebal dan mereka berada di wilayahnya. Aldo memegang sebilah pisau kecil, satu-satunya alat untuk bertahan. Namun mereka tahu, pisau itu sama sekali tidak akan berguna jika yang muncul benar-benar binatang buas. Rasa takut itu membuat malam semakin panjang. Hari ke-6, mereka mulai kehilangan akal. Di kamp kecil yang tersisa, Maya menggigil hebat. Ia mengigau. Kita harus pulang. Ibu aku nunggu di rumah. Kata-katanya membentur dinding keputusasaan. Siska memeluk Maya erat-erat, merasa tidak berdaya melihat kondisi sahabatnya tenggelam dalam ketakutan. Malam hari, Ilham tiba-tiba keluar dari tenda tanpa sepatah kata. Siska menyusul dan mendapati Ilham menatap ke hutan gelap dengan tubuh goyah. Aku dengar suara Aldo, suara mereka, dari sana, ucapnya seperti kerasukan. Tidak ada siapa-siapa. Siska menggeleng dan memegang bahunya. Kalau kita tunggu di sini, kita cuma menunggu mati. Siska menggigit bibirnya sampai berdarah. Kalimat itu menyakitkan, tapi lagi-lagi, sulit dibantah. Rasa putus asa mulai membelah mereka. Untuk pertama kalinya sejak tersesat, Siska berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Mungkin, jangan-jangan mereka sudah tidak selamat. Maya tiba-tiba menjerit mendengarnya.
Jeritan histeris yang membuat burung-burung terbang dan hutan merespon dengan sunyi mencekam. Siska langsung menyadari kesalahannya, namun ia tahu itu bukan kebohongan. Itu adalah ketakutan terdalam mereka. Dan saat itu juga, mereka bertiga menyadari. Mereka tidak hanya kehilangan arah. Mereka kehilangan harapan terakhir. Ketika malam ke-6 menutup hari, dua kelompok semakin berjauhan. Fisik hancur. Mental runtuh. Kepercayaan tercerai-berai. Dan hutan tak menunjukkan celah keluar sedikit pun. Gunung merbabu seperti mengurung mereka dalam kepungan alam. Yang tidak ingin manusia kembali bercerita tentangnya. Yang di luar sana, masih diam. Masih tidak tahu. Masih menyembunyikan tragedi ini demi nama baik pariwisata. Hari ke-7 hingga ke-10, titik terendah, ketakutan menjadi nyata. Hari ke-7 dimulai bukan dengan harapan, melainkan dengan kehilangan. Maya tidak lagi membuka mata ketika Siska mengguncangnya pagi itu. Tubuhnya sangat dingin. Nafasnya sangat pelan, hampir tak terlihat. Kelaparan dan hipotermia merusak tubuhnya lebih cepat daripada pikiran siapapun. Siska dan Ilham panik. Mereka mengguncang Maya berkali-kali, memanggil namanya dengan suara pecah. Namun Maya hanya bergumam lirih, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Ayah, aku pulang. Itu bukan kenyataan. Itu tanda jiwanya hampir pergi. Siska menangis keras, memeluk Maya, sementara Ilham menatap kosong ke tanah. Mereka tahu, jika keadaan tidak berubah dalam 1 atau 2 hari lagi, Maya akan menjadi korban pertama. Kelompok Aldo, konflik tak terhindarkan. Aldo, Rendra, dan Dimas juga tidak berada dalam kondisi jauh lebih baik. Rendra kini tak lagi mampu berdiri. Luka di betisnya berubah kehitaman, mengeluarkan bau anyir menyengat. Setiap napasnya berat dan terputus-putus. Kepalanya panas, tubuhnya menggigil, tanda infeksi yang sudah menyebar. Saat malam tiba dan hujan turun tanpa ampun, Dimas kehilangan kendali. Ia mendekati Aldo, berbisik keras dengan mata berair dan penuh kegilaan. Kalau kita buang dia, kita bisa bertahan lebih lama. Beban kita berkurang. Kita bisa cari bantuan lebih cepat. Aldo memukul wajah Dimas hingga terjatuh. Dan Dimas membalas dengan mendorong Aldo sampai terguling di tanah basah. Keduanya gemetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena naluri bertahan hidup telah mengubur persahabatan mereka. Rendra hanya bisa memohon lemah. Tolong jangan tinggalkan aku. Hening. Tidak ada jawaban. Suara hutan yang mengancam. Malam itu, suara auman terdengar jelas dari balik pepohonan. Suara yang membuat bulu kuduk meremang. Suara yang memberi pesan sederhana. Tanda panah kanan tebal, mereka bukan satu-satunya yang sedang mencari makan di hutan ini. Aldo memeluk pisau kecil sambil menatap kegelapan. Dimas memutar tubuhnya, berusaha menemukan sumber suara. Rendra gemetar, berdoa sambil menangis. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan, mati bukan lagi kemungkinan, melainkan sesuatu yang sedang mendekat. Kelompok Siska, keputusan paling sulit. Di sisi lain, Ilham mencoba berbicara tegas kepada Siska. Kita harus pergi cari bantuan. Kalau kita diam, Maya mati. Kita semua mati. Siska terdiam lama, lalu mengangguk meski wajahnya banjir air mata. Mereka membuat tandu sederhana untuk membawa Maya. Meski itu memperlambat langkah mereka drastis. Maya sesekali merintih dalam igauan. Jangan biarkan aku sendiri di sini, aku takut gelap. Setiap kata itu menusuk hati Siska dan Ilham. Menjadi beban psikologis yang jauh lebih berat dibanding ransel apapun. Mereka berjalan tanpa arah. Memikul tubuh sahabat mereka yang menghabiskan sisa tenaga. Namun setiap langkah terasa sia-sia. Hutan hanya memberi satu jawaban. Tanda panah kanan tebal jalan buntu. Tanda panah kanan tebal jurang tersembunyi. Tanda panah kanan tebal tebing yang tidak bisa mereka turuni. Semua usaha kembali terperangkap. Hari ke-10, hanya keajaiban yang bisa menolong. Aldo dan Dimas akhirnya kembali ke tempat terakhir mereka singgah. Karena setiap jalur yang mereka coba selalu kembali ke titik itu. Mereka seperti terjebak dalam lingkaran hutan yang tidak mengizinkan jalan keluar. Rendra kini hampir tidak sadar.
Napasnya semakin pelan. Matanya berkunang-kunang. "Aku capek. Aku mau tidur dulu," bisiknya. Aldo menahan dadanya sendiri agar tidak pecah oleh rasa bersalah. Dimas menutup wajah, menggigil dalam rasa takut yang tak mampu ia sembunyikan lagi. Sementara itu, Ilham dan Siska juga mulai menyerah. Mereka berhenti berjalan. Tandu yang mereka pikul jatuh ke tanah. "Kita tersesat lebih dalam dari semua bayangan," ucap Ilham pelan. Siska memandang Maya yang semakin pucat. Mata yang tak lagi fokus pada dunia nyata. Mereka bertiga duduk di tengah alam liar. Tanpa makanan, tanpa perlindungan cukup. Dikepung kabut dan hewan liar yang terus mengintai. Matahari tenggelam. Langit gelap. Dan harapan tidak muncul. Mereka kini menyadari kebenaran yang paling pahit. Bertahan hidup bukan lagi tentang menemukan jalan pulang, tetapi tentang bagaimana tidak mati terlebih dahulu. Hari ke-10 berakhir dengan kesunyian yang mencekik. Dan di bawah kabut gunung merbabu, tragedi ini tetap terkubur rapat. Karena tidak boleh ada berita yang mencoreng nama baik wisata gunung itu. Hari ke-11 menjadi batas antara hidup dan mati. Di tengah hutan yang semakin menutup jejak dan menggulung harapan mereka, tubuh para pendaki sudah tak lagi mampu diajak kompromi. Luka di kaki Dani mulai membusuk, suhu tubuh menurun drastis, dan napasnya tersengal. Sementara itu Nadia, yang selama ini tampak paling kuat secara mental, mulai berhalusinasi melihat lampu-lampu seperti dari pos pendakian, padahal hanya pantulan cahaya rembulan di dedaunan basah. Malam itu badai besar kembali datang. Petir berkali-kali menyambar, merontokkan ranting-ranting besar dan menggetarkan tanah tempat mereka berteduh. Angin berteriak seperti makhluk buas yang menagih nyawa baru. Mereka berusaha tetap bergerombol, tapi rasa takut membuat pikiran mereka goyah. "Kalau kita terus diam di sini, kita mati," ujar Bagas Terbata, suaranya hampir tak terdengar mengalahkan gemuruh langit. Namun Linda memaksa semuanya untuk tetap tinggal sampai pagi. Ia sadar, berjalan tanpa arah dalam badai hanya akan mempercepat kematian. Tapi konflik mulai pecah. Bayu, yang merasa dirinya paling menguasai arah gunung, nekat bangkit dan memaksa memimpin jalan ke arah yang ia yakini benar. Ekspresinya penuh putus asa, ia menolak menjadi berita hilangnya pendaki yang kelak hanya dikenang sebagai daftar angka. "Lebih baik mati berusaha daripada mati pasrah," teriaknya, sebelum melangkah masuk ke kegelapan hutan. Riko mengejarnya, berusaha membujuk, namun langkah mereka malah semakin jauh dari titik aman. Dua cahaya senter itu akhirnya lenyap di antara pepohonan seperti ditelan gunung. Sekarang tinggal 4 orang. Ketegangan membuat mereka terdiam. Linda menangis tertahan, menyadari keputusan menunggu pun tak menjamin keselamatan. Dani hampir tak bisa bergerak lagi, menggigil hebat, sedangkan Nadia tak henti memegangi kepalanya yang berdenging keras. Bagas menyalakan kembali senter yang mulai meredup, mencoba mencari celah antara harapan dan maut. Tiba-tiba, suara gemeretak keras terdengar dari sisi jurang belakang mereka. Tanah terkikis air hujan, longsoran kecil mulai terjadi. Hujan mengguyur makin deras, seolah alam memaksa mereka memilih, bertahan dan tergerus, atau berjuang dengan risiko jatuh ke dalam kegelapan jurang gunung merbabu yang tak beralas. Bagas mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Dengan menahan rasa takut, ia memapah Dani, memaksa semua untuk menjauhi jurang. Bahkan hanya beberapa meter pun sudah sebuah keajaiban. Namun tanah di bawah mereka kembali retak. Dalam hitungan detik yang terasa seperti seumur hidup, mereka hanya bisa berdoa. Tubuh-tubuh lelah itu menegakkan sisa tenaga terakhirnya, berharap alam akan memberi sedikit belas kasihan. Dan tepat ketika sebuah batu besar meluncur cepat ke arah mereka, lampu senter menyilaukan menerobos pepohonan. Suara teriakan laki-laki terdengar. "Sar, jangan bergerak. Kami menemukan kalian." Dalam badai yang telah mengancam nyawa, cahaya itu seperti mukjizat yang tak pernah mereka sangka masih mungkin tiba. Namun kebahagiaan belum bisa dirayakan. Karena belum ada kabar tentang Bayu dan Riko, dua pendaki yang sempat terpisah dalam keputusasaan. Cahaya senter dari tim SAR menjadi penanda berakhirnya mimpi buruk selama 11 hari yang terasa tak berujung. 4 pendaki berhasil ditemukan dalam keadaan hidup, meski dengan kondisi kritis. Dehidrasi parah, hipotermia, luka membusuk, dan trauma mendalam yang akan menghantui mereka bertahun-tahun ke depan.
Suasana evakuasi berlangsung cepat. Selimut termal dililitkan ke tubuh mereka, oksigen dipasang, dan perban darurat diikatkan pada luka. Setiap langkah kecil menuruni jalur tebing menjadi perjuangan yang menghabiskan sisa tenaga. Namun kebahagiaan itu tidak lengkap. Bayu dan Riko masih hilang. Dalam upaya penyisiran lanjutan, tim SAR menemukan beberapa petunjuk. Jejak sepatu yang terbawa arus air hujan, senter jatuh tanpa baterai, dan sobekan kecil dari jaket yang diakini milik Bayu. Semua mengarah pada sisi barat yang dikenal berbahaya, penuh jurang dan semak berduri. Pencarian diperluas hingga fajar merekah. Hingga akhirnya, di hari kedua pencarian setelah 4 lainnya ditemukan, Bayu dan Riko berhasil ditemukan dalam keadaan masih hidup tetapi tak sadarkan diri. Tubuh mereka berada di cekungan dataran sekitar 300 meter dari lokasi perpisahan. Mereka terjatuh bersama longsoran kecil malam itu, namun semak tebal menahan tubuh mereka agar tidak terjerumus lebih dalam. Luka-luka memar penuh di sekujur tubuh, nafas lemah, nyaris berhenti. Mereka dievakuasi dengan tandu, dan seluruh tim bersorak lega ketika monitor detak jantung di pos darurat berbunyi stabil. Keenam pendaki itu akhirnya selamat. Namun pengalaman itu mengubah hidup mereka selamanya. Bagas trauma terhadap cuaca buruk, namun tetap ingin menaklukkan rasa takutnya. Linda berhenti mendaki dan aktif mengedukasi tentang keselamatan pendakian. Dani menjalani operasi dan pemulihan panjang akibat luka yang membusuk. Nadia mengikuti terapi psikologis untuk mengatasi halusinasi dan kecemasan. Bayu menyesali keputusannya yang hampir membuat semuanya hancur. Riko menjadi relawan SAR, merasa dirinya berutang nyawa pada penyelamat. Meski semuanya selamat, peristiwa ini tidak pernah benar-benar dipublikasi secara luas. Otoritas setempat menilai bahwa kabar ini dapat memengaruhi nama baik wisata Gunung Merbabu yang menjadi primadona para pendaki dan turis alam. Hanya pihak keluarga, tim SAR, dan beberapa pendaki senior yang mengetahui detail sesungguhnya. Laporan resmi pun ditulis minim informasi, seolah kejadian ini hanyalah insiden kecil yang tak berarti. Di tengah malam yang tenang setelah kepanikan berakhir, Bagas menengadah ke langit jauh dari gunung itu, kini dari atas ranjang rumah sakit. Bintang-bintang yang dulu ia kira akan menyaksikan petualangan hebat, nyatanya menjadi saksi perjuangan hidup yang nyaris merenggut semuanya. Ia berbisik lirih, seakan berbicara kepada gunung itu. "Terima kasih, sudah mengizinkan kami pulang." Gunung Merbabu tetap berdiri anggun dan misterius. Dan kisah 6 pendaki tersesat selama 11 hari itu hanya menjadi rahasia sunyi yang dijaga oleh gunung dan oleh mereka yang selamat.